Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fakir Ade Ibrahim dengan NIM 23086202. Di sini saya akan mempresentasikan materi dalam strategi olahraga, yaitu dengan judul pengembangan berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu dari pengertian. Pengembangan pembelajaran PJOK itu intinya yaitu proses bagaimana guru itu menyiapkan atau menjalankan dan mengecek hasil dari pembelajaran agar kegiatan olahraga berjalan dengan lancar. Jadi bukan cuma mengajarkan teknik olahraga saja, tetapi guru juga itu harus memikirkan dari tujuan, metode mengajarnya, dan bagaimana menilai hasil belajar dari siswa. Misalnya yaitu sebelum materi dalam olahraga lompat jauh, guru harus menyiapkan tujuan. Tujuan dari itu siswa bisa melakukan awalan dan tolakan dengan benar. Lalu di akhir pembelajaran, guru harus mengecek apakah siswa sudah bisa melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu penerapan. Penerapan pembelajaran PJOK secara efektif. Supaya PJOK berjalan efektif, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan yang sistematis. Nah, guru itu tahu apa yang mau diajarkan. Jadi contohnya itu guru menyiapkan RPP untuk materi passing bola basket dan alat seperti bola yang cukup untuk kelompok kecil. Kemudian yaitu yang kedua yaitu pelaksanaan yang terstruktur. Jadi kegiatan pembelajaran runtut dan jelas. Jadi contohnya itu mulai dari pemanasan, latihan dasar, kemudian latihan berpasangan hingga nilai dari game. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan. Jadi guru itu harus memastikan siswa belajar tanpa adanya merasakan khawatir dari bahaya. Contohnya itu guru harus mengecek apakah lapangan kering sebelum melakukan kegiatan seperti lari sprint agar tidak ada yang terpeleset. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan. Jadi guru harus selalu memantau perkembangan dari siswa. Contohnya itu guru harus mencatat siapa saja yang masih kesulitan dribbling dan memberi latihan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu penerapan kaidah dan tata cara yang benar dalam proses pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu dari kaidah pedagogis, yaitu bagaimana cara kita mengajar harus sesuai kemampuan dari siswa yang kita ajarkan. Contohnya itu misal kelasnya itu masih kelas pemula, jadi guru harus mulai dari teknik seperti misal dalam bola basket yaitu dasar dari dribbling, bukan langsung dari pertandingan. Kemudian yang kedua yaitu kaidah psikologis. Jadi guru harus memahami Jadi guru harus memahami kondisi dari mental siswa yang diajarkan. Contohnya itu misal ada siswa yang takut untuk mencoba dalam materi lompat tinggi, guru harus memberi dukungan. Guru itu harus memberikan dukungan terlebih dahulu dan tidak memaksa. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah keilmuan. Jadi guru itu harus mengajarkan bagaimana cara teori yang benar. Contohnya itu pada saat menjelaskan teknik pernapasan yang tepat pada saat melakukan lari sprint atau jarak menengah, itu harus mengajarkan sesuai dengan ilmu olahraga yang telah dipelajari oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu nilai-nilai etika dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu etika itu harus sikap baik yang harus dijaga selama belajar. Contohnya yang pertama yaitu dari sikap sportivitas, yaitu menerima kalah menang dengan lapang dada. Jadi kita itu pada saat melakukan suatu pertandingan, kita harus menerima semua hal itu dengan lapang dada, baik kalah ataupun menang. Jadi contohnya pada saat permainan sepak bola, dalam turnamen permainan sepak bola, ketika kita kalah, kita tidak boleh harus menyalahkan tim. Tidak boleh saling menyalahkan tim. Justru malah sebaliknya kita harus saling mensupport atau belajar dari kesalahan yang lalu, sehingga
tim tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik di waktu yang selanjutnya atau di waktu yang ke depan atau waktu yang akan datang. Kemudian yaitu disiplin. Disiplin itu seperti halnya datang tepat waktu dan mengikuti instruksi. Jadi contohnya itu disiplin itu seperti halnya ketika latihan harus datang tepat waktu, selalu menggunakan pakaian yang telah ditentukan dari awal, lalu tidak atau langsung baris pada saat guru memanggil tanpa ribut. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sama halnya seperti menjaga alat ketika kita meminjam alat olahraga tersebut. Jadi kita itu harus menjaga alat tersebut agar tidak rusak atau menjaga dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya tanggung jawab itu kita juga dapat menilai karakter seseorang. Kemudian yang kerjasama. Hampir seluruh kegiatan olahraga itu tidak dapat dilakukan dengan secara mandiri atau secara individu, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama atau saling bekerja sama. Jadi contohnya itu pada saat permainan bola voli kita harus mempercaya atau saling percaya satu sama lain. Jadi tidak boleh egois atau ingin tampil sendiri. Jadi kita itu harus mempercayai setiap kemampuan orang-orang yang ada di tim kita tersebut. Dari etika tersebut, adapun dari etika guru. Jadi guru itu harus memberi contoh yang baik seperti disiplin dan adil. Jadi contohnya itu guru tidak membela satu kelompok tertentu pada saat permainan. Jadi contohnya itu ketika ada dua kelompok, tetapi ketika dua kelompok tersebut ada yang salah, kita tidak boleh membela salah satu kelompok tersebut. Kita harus netral atau menjadi orang penengah agar kelompok tersebut tidak akan terjadinya ribut. Kemudian adapun dari etika siswa yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu siswa harus tertib dan menghargai lingkungan belajar. Contohnya itu tidak dorong-dorongan pada saat antri gawang untuk scouting atau untuk shooting dalam permainan sepak bola. Kemudian yang materi yang terakhir yaitu peran guru dalam pengembangan pembelajaran PJOK. Peran guru dalam pengembangan PJOK ini dalam pembelajaran PJOK ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu perancang pembelajaran. Nah, guru itu harus menyiapkan materi dan metode. Contohnya itu guru harus memilih permainan sederhana untuk melatih koordinasi. Kemudian yaitu sebagai motivator, yaitu menumbuhkan semangat siswa. Jadi contohnya itu memberikan pujian pada siswa yang mau mencoba meskipun salah atau meskipun belum bisa. Kemudian yang ketiga yaitu teladan etika dan sportivitas. Nah, jadi guru itu harus memberi contoh sikap yang baik. Contohnya itu guru tetap tenang dan sportif meski ada siswa yang protes. Kemudian yang keempat yaitu fasilitator. Guru harus membantu siswa memahami materi. Jadi contohnya itu guru harus mendampingi siswa yang masih bingung soal teknik servis pada sepak bola voli, pada permainan bola voli. Jadi guru itu harus mendampingi setiap melakukan atau mengajarkan teknik-teknik olahraga pada siswanya, sehingga siswa tersebut dapat mudah memahami apa yang guru tersebut sampaikan atau apa yang guru tersebut praktekkan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluator, yaitu guru menilai kemampuan siswa. Jadi contohnya itu guru melakukan tes kebugaran dan mencatat perkembangan setiap siswa, atau dapat disebut sebagai evaluasi akhir, penilaian akhir apakah sudah mencapai tujuan yang telah dibuat dari awal. Kemudian adapun kesimpulan dari materi ini yaitu secara singkat, pengembangan pembelajaran PJOK itu adalah proses mengatur pembelajaran olahraga dari awal hingga akhir supaya lebih terarah, aman, efektif. Jadi guru itu dapat mengikuti aturan pembelajaran yang benar, menjaga etika, serta memberi contoh sikap positif. Dengan itu, siswa itu dapat belajar
olahraga itu sambil mengembangkan sikap baik dan menikmati proses belajarnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.